Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ada hal-hal yang kadang-kadang menjadi pertanyaan bagi kita semua mengenai Prabowo Subianto. Terus terang, we love Prabowo Subianto dan berharap bahwa beliau bisa menjadi the true president, the real president, presiden yang membawa kebaikan, kemakmuran, tidak hanya aspek ekonomi tapi juga politik, terutama demokrasi, hukum, terutama pemberantasan korupsi dan aspek-aspek lainnya. Dibantu oleh banyak menteri, ada 100 lebih menteri dan wakil-wakil menteri, menteri-menteri dan wakil-wakil menteri. Jadi kalau kemudian pemerintahannya gagal, hanya omong-omong saja, tidak membawa kemajuan bagi Indonesia, ya, hanya maju dalam hal pidato, kemudian sekeliling lingkarannya korup, asal Bapak senang, memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri demi kesenangan duniawi, maka kita tidak akan punya harapan. Nah, saya hanya ingin memiliki seorang presiden yang benar-benar tidak hanya bekerja untuk rakyat dalam slogannya, tapi juga bisa memanage timnya secara baik. Bukan hanya sekedar lip service, memuji-muji menteri dan timnya, tetapi kosong semuanya. Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa wah ini nanti ke depan tuh berapa lama bro? Ini udah hampir 1 tahun ya. Kita belum bisa melihat tanda-tanda hilal ya kan dalam 1 tahun ini. Tapi kalau dikembalikan kepada Rizal Fadila, waduh, Rizal Fadila semakin skeptis dengan Prabowo. Ada 2 tulisan yang dibuat Rizal Fadila, semakin tipis berharap pada Prabowo Subianto, kemudian Prabowo harus mundur jika ijazah Jokowi palsu. Why? Ya, ini saya kira Rizal Fadila itu mewakili orang-orang yang mulai ragu kepada Prabowo. Sebenarnya apakah dia nasionalis, sosialis nasionalis di dalam angan-angan saja, atau sesuatu yang dia kerjakan dan untuk itu dia membuat tim yang baik. Bisa saja orang memiliki kemampuan, keinginan, tetapi tidak bisa memanage secara baik. Apalagi kalau manage-nya kemudian memanage dengan tangan besi, maka pasti akan memunculkan asal Bapak senang. Kita tentu tidak ingin yang seperti itu, Sobat Era sekalian. Karena itu coba kita bacakan 2 artikel dari Rizal Fadila ini ya. Nanti akan saya bacakan secara teatrikal biar lebih punya nuansa sebuah gugatan. Oke, coba kita bicarakan ini ya. Sebagaimana dimuat oleh liranews.com. Judulnya adalah Semakin Tipis Berharap pada Prabowo Subianto oleh M. Rizal Fadila, pemerhati politik dan kebangsaan. Prabowo Subianto yang datang menghadap ke kediaman Joko Widodo untuk melaporkan perjalanan luar negerinya sangat menyedihkan dan menjadi puncak dari tipisnya harapan bahwa ia mampu menjadi presiden yang mandiri dan terbebas dari pengaruh kekuasaan Joko Widodo. Prihatin pula posisi Wapres Gibran yang bersama Joko Widodo dan Iriana yang berada di hadapan Prabowo. Hal ini membangun kesan penghormatan Prabowo bukan saja kepada Joko Widodo tetapi juga pada Gibran Raka Buming Raka. Di tengah isu desakan pemaksulan Gibran, maka kondisi ini menjadi simbol jawaban. Prabowo tetap melindungi putra mahkota. Soal isu ijazah palsu yang mendera Joko Widodo, sikap Prabowo sangat buruk dalam arti mengecilkan bahkan melecehkan upaya masyarakat untuk menguak kebenaran dari status ijazahnya. Tidak sedikit pun ia mendorong perilaku jujur dan konsisten dalam penegakan keadilan. Prabowo terkesan berada di pihak pembohong. Joko Widodo pantas untuk ditangkap dan diseret ke pengadilan untuk diminta pertanggungjawaban hukum atas segala perbuatan yang telah merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimulai dari kasus ijazah palsu, lalu korupsi, nepotisme, KM50, pengkhianatan negara, dan lain-lainnya. Memuji-muji Joko Widodo dan kroninya serta menutupi Gibran atas berbagai
kecacatannya merupakan karakter yang menegasi aspirasi publik yang menghendaki pengadilan Joko Widodo dan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Prabowo nampak siap menjadi tameng keluarga Joko Widodo dalam menghadapi serangan rakyat yang ingin pulihnya demokrasi dan kedaulatan hukum. Akan terjadi pergeseran kritik dan kecaman dari hanya Joko Widodo dengan keluarga menjadi bertambah kepada Prabowo Subianto. Kini musuh rakyat itu berada dalam satu paket, Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Prabowo Subianto. Hal ini menempatkan ketiganya sebagai triangle people enemy. Wah, kalau begini ini yang disukai oleh pemimpin pendukung Jokowi ya. Kepercayaan rakyat kepada Prabowo secara signifikan menipis. Tidak ada yang bisa diharapkan dari kepemimpinannya. Prabowo sudah merasa puas dengan duduknya di kursi presiden. Ia sedang dan sangat menikmati itu lalu lupa pada agenda utama janjinya untuk all out berkhidmat pada rakyat. Faktanya Prabowo hanya all out pada omon-omon. Stempel Prabowo pelanggar HAM sejak era reformasi yang coba dihapuskan dan pemecatan dari tentara yang diupayakan dipulihkan ternyata berbuntut. Di era kepresidenannya peradilan sesat terjadi. Tom Lembong menjadi korban pelanggaran HAM rezim Prabowo. Demikian juga dengan Hasto Kristianto. Kriminalisasi atas aktivis pemburu ijazah palsu yang berada di ruang setahun jabatan Prabowo sebagai presiden menjadi bukti lagi bahwa rezimnya memang pelanggar HAM. Rakyat dan dunia akan mengeraskan teriakannya Prabowo itu pemimpin yang tidak becus. Joko Widodo ketika anaknya didesak untuk dimakzulkan menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu satu paket. Ia sedang mengancam Prabowo. Jika Gibran dimakzulkan maka Prabowo juga langsung ciut nyali sang macan menjadi tikus cicurun. Tapi mungkin benar ucapan Joko Widodo di atas, semacam inspirasi bagi agenda bangsa bahwa triangle people enemy harus dituntaskan, yaitu adili Jokowi dan makzulkan Prabowo Gibran. Aturan konstitusi memberi sarana untuk itu semua. Prabowo sendiri yang membuat harapan kepadanya semakin tipis menuju habis. Jadi Pak Prabowo ya, dengarkanlah, ini adalah semacam keluhan anak bangsa ya. Dengarkan saja, mudah-mudahan menjadi sesuatu yang reflektif bagi Anda ya. Jadi Sobat Era sekalian, coba kita lihat lagi tulisan lainnya dari Rizal Fadilah. Prabowo harus ya mundur jika ijazah Jokowi palsu. Oke, sebelum saya membuat semacam komentar, tapi komentar dulu lah sedikit ya. Saya pernah berjanji di awal-awal masa pemerintahan atau di akhir masa pemerintahan Jokowi bahwa saya tidak akan lagi mengkritik Jokowi ketika dia tidak lagi sebagai presiden. Maka pusat kritik harus pada Prabowo yang memegang tongkat kepresidenan. Tetapi rupanya tidak bisa. Karena secara de facto Jokowi masih berkuasa. Kasus Tom Lembong, kasus ijazah palsu dan lain sebagainya menunjukkan betapa kuatnya cengkraman Jokowi kepada proses hukum. Jadi tidak bisa kita lepaskan dia dari sasaran atau bidikan atau kritikan. Bahkan dia sanggup dalam tanda kutip memenjarakan atau menggerakkan aparat untuk memenjarakan. Bahkan untuk menghukum, untuk memvonis. Tetapi di sisi lain, Prabowo adalah presiden de jure, maka ya sudahlah, de facto dan de jure kita kritik semua. Tentu bukan kritik yang didasarkan pada ketidaksukaan. Ini adalah sisi objektif. Bahkan ada komentator yang mengatakan, saya dan siapa misalnya sedang berusaha menjilat Prabowo. Atau kemarin ketika saya mengundang Syahgan dan Nainggolan, saya berusaha sedang menjilat Prabowo. Ketika saya mengundang Adi Masardi juga begitu, saya berusaha menjilat Prabowo. Benar, saya berusaha menjilat Prabowo dalam tanda kutip, yaitu ingin memastikan diri saya bahwa he is the correct person, he is the right person, he is the right president. Dan seperti halnya Rizal Fadilah, saya masih, kalau Rizal sudah final say, sepertinya agak putus asa, kalau saya tersesat, lost untuk menilai Prabowo, ini sebenarnya presiden yang benar atau enggak sih? Presiden yang canggih atau enggak sih? Atau presiden yang omon-omon saja? Atau presiden yang tidak tahan kritik? Dikritik sekali, dibalasnya kita, langsung ditindas kita. Ya. Dan presiden yang tidak segan-segan menyingkirkan warga negaranya yang mengkritik. Hanya senang mendengarkan puji-pujian. Dan akhirnya para penjilat yang akan berada di lingkaran istana. Terus terang, I'm lost, saya tersesat. Jadi bukan
seperti Rizal Fadila, tapi saya tersesat untuk mulai bingung, mulai ragu ya. Saya sih sebenarnya dari awal kan mengatakan saya tidak ingin gabung dengan pemerintahan ketika pemerintahan tersebut berkolaborasi dengan pelaku kecurangan. Haram hukumnya, bahkan bagi saya mengatakan demikian. Dan saya sebagai bentuk komitmen adalah bahwa sampai 2029 saya tidak akan gabung dengan pemerintahan dengan jabatan apapun. Apalagi cita-cita aktivis sekarang kan cuma jadi komisaris doang kan. Tetapi sebagai warga negara yang baik, saya tetap mendorong orang-orang baik yang punya komitmen untuk masuk dalam pemerintahan. Ya, kalaupun oportunis, sedikit oportunis lah, tetapi tidak korup. Saya dorong misalnya kalau Jumhur Hidayat bisa masuk pemerintahan. Saya dorong seandainya katakanlah Syahgan dan Nainggolan bisa masuk pemerintahan. Tapi orang-orang yang korup, orang-orang yang oportunis, orang-orang yang tidak punya komitmen kepada masyarakat, tiba-tiba langsung nangkring di posisi tersebut, menurut saya harusnya tidak dipakai oleh Prabowo Subianto. Tapi kalau dia memakainya dan kemudian didikte oleh Joko Widodo, itu menjadi persoalan yang menurut saya membuat saya makin dalam tersesatnya. Saya menggunakan istilah tersesat ya, karena saya bingung terus terang saja untuk menilai Prabowo. He is the president or he is just a puppet, ya kan? Oke, ini ada kata-kata yang lain dari M. Rizal Fadila. M. Rizal Fadila, sentilan pada Prabowo. Prabowo harus mundur jika ijazah Jokowi palsu dari siagaindonesia.id oleh M. Rizal Fadila. Sentilan pada Prabowo itu penting mengingat puja-puji berlebihan kepada Jokowi. Kaitan ijazah Jokowi yang gencar dipersoalkan, Prabowo mengecilkan bahkan melecehkan para penelaah atau pemburu. Nanti ijazah saya ditanya-tanya juga, katanya. Ijazah kebukti ijazah Joko Widodo palsu, maka konsekuensinya Prabowo harus mundur atau dimundurkan. Karena ia menjadi produk dari ketidakjujuran dan kezaliman. Agar tetap bertahan, sebaiknya Prabowo harus mendukung segala proses penegakan hukum dengan nyata dan konsisten. Uji forensik secara terbuka baik skripsi maupun ijazah Joko Widodo sebelum rakyat dan dunia menghukum. Prabowo berada di persimpangan jalan. Jika cerdas, maka Prabowo akan melepaskan Joko Widodo dalam urusan ijazah palsu. Keuntungan politik besar bakal didapat dan dukungan rakyat dipastikan menguat. Pemerhati politik dan kebangsaan. Jadi itu sobat era sekalian ya, apa yang disampaikan oleh Rizal Fadila yang sudah punya final say mungkin terhadap Prabowo Subianto, tetapi saya sendiri mengatakan saya tersesat. Begitu ya. Begitu sobat era sekalian. Seperti biasanya kalau kita menyinggung Prabowo nggak banyak yang menonton. Saya juga heran. Baik positif maupun negatif, kita tidak banyak memberikan public attention. I don't know why ya. I don't know why you said goodbye. Just let me know you didn't go forever, my love. Please tell me why you make me cry. I beg you please on my knees if that you want me to. Kemudian coba kita bacakan ya. Tiada guna berharap pada Pak Momon. SBY bohirnya Rismon. Luar biasa ya. Kemudian apa yang mau diharap dari penyintas hukum pelanggaran HAM berat? Prabowo tak pernah ada track record bernilai integritas, hanya haus kekuasaan, nebeng Jokowi, bajak aturan, bahkan skandal alutsista. Apa kabar? RH cari jabatan lewat kontenmu. Bodoh banget kadang Ermawati ini ya. Saya sudah declare pun dia gak percaya ya. Jokowi nuduh orang besar itu ternyata arahnya ke SBY toh. Kalau itu fitnah berarti nambah musuh lagi dong. Makin ruwet aja masalah lojok ya. Soeharto, Jokowi, Prabowo. Hanya buzzer RP yang tanya data dan fakta tapi fitnah sana sini, nyerang pribadi karena bohong dan mendukung kebohongan. Satu kabinet anomali revolusi. Katanya Wiwi berani melawan kebijakan Amerika. Kok sekarang Wowo melempem sama Amerika? Katanya rezim ini keberlanjutan nenek lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Refli Harun, kawal keadilan, jujur Prabowo ya Jokowi ya. Pembohong akan berbohong lagi. Bilang sakit tidak bisa datang ke Polda Metro Jaya tapi bisa datang ke pesta PSI dan ketahuan deh bohongnya, dan hanya buzzer RP yang senang. Dengan tragedi politik dan hukum saya merasa ini ujian fitnah Dajjal.
Ternyata Prabowo takut sama Fufu Fafa, anjay. Prabowo hampir setahun belum juga bisa membuat Indonesia membaik. Saya setuju jika Prabowo perlu diberikan peringatan. Prabowo harusnya jadi pemimpin yang berkarakter, jangan hanya ngikut. Apakah Prabowo benar presiden? Kenapa Jokowi bisa ngatur polisi yang ngatur pemeriksaan dilaksanakan di Solo? Prabowo dengan latar belakang tentara sangat kaku dalam diplomasi. Makanya sekarang kita dikadalin sama Amerika. Pertanyaannya wapresnya bisa apa? Keduanya bisa plonga-plongo. Kemudian ayo Bang RH mulai gabung dong sana sama Roy Suryo, Abraham Samad dan lain-lain dalam memperjuangkan kebenaran. Jangan cuman di podcast saja. Luar biasa. Sobat Eros sekalian ya. Kalau mendengar saya mungkin jauh lebih banyak saya yang komentar soal ijazah palsu ketimbang orang-orang yang Anda sebutkan tadi ya. Kecuali Roy Suryo sekarang ya. He is the star ya. Kemudian Prabowo di sidang ke keluarga Jokowi berkuasa nggak mau kalah dengan Soeharto 32 tahun. Prabowo tak ada value, berintegritas, karinya selalu nebeng Sumitro, lalu Soeharto, kabur ke Jordan, dipungut Megawati, dikasih pangkat semu Jokowi, heran sama yang masih tebal dukung Prabowo. Mereka sudah buta dan tuli. Ngakunya rakyat biasa kok bisa ngatur polisi dengan pemeriksaan di Solo. Misi ijazah gagal, pindah ke pemakzulan. Ternyata macan Asia takut dipelototis sama Fufu Fafa. Anjay, mereka sudah buta dan tuli, hati nuraninya sudah tak berjalan, harapan rakyat hanya revolusi, diam atau bergerak. Ini saya bacakan apa adanya as it is ya. Kemudian Pak Prabowo membiarkan skandal besar berlarut-larut, tidak gercep malah bestian di tengah isu panas ijazah palsu. Awal mula dibentuknya tentara di tanah air adalah sebuah misi propaganda oleh koloni alias mengkhianati bangsa. Cek lengkapnya di Riset Watchdog. Sejak awal saya istiqomah dengan suara revolusi. Soeharto, Prabowo sama dengan Jokowi. 1 miliar Riza Khalid nggak akan berani ditangkap, hanya omon-omon. Saya berharap orang-orang seperti para elit partai yang masih punya hati nurani bisa menegur Prabowo dengan tegas. Habis dengerin podcastnya Asegaf tentang pemerintahan Prabowo tentang DC, saya jadi gergetan sama Safri Samsudin. Kemudian apalagi nih? Ya, oke. Prabowo bukan presidenku, dia presiden Konoha. Indonesia nggak punya presiden, nggak boleh begitu dong. Kenapa Jokowi harus segera diadili? Karena kalau ditunda-tunda takut kadaluarsa, rakyat kita gampang lupa lah, buktinya pelanggaran bisa jadi presiden. Fakta. DPR hanya lembaga tempat membagi dan plot anggaran saja, di mana fungsi DPR sebagai pengawas pemerintah. Jadi buzzer RP tidak harus pintar, jelas Bapak Jokowi dan Paman Usman nyata melanggar, tidak taat kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Semoga sehat, aman selalu Bung RH. Ya, insya Allah lah ya. Saudara sekalian, itu saja ya. As usual, nggak banyak kalau ngomong soal Prabowo Subianto. Ini tantangan juga. Either orang malas atau orang kemudian sudah tidak antusias lagi, podo wae. Baik soal yang positif maupun soal yang negatif. Why? I don't know exactly. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Ciao.